طيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول rapat warga ini. Ya, berarti besok belum ada. Nggak tahu kok. Gimana besok aja? Pokoknya ketua ketiganya nih, Pak Fahmi. Ketua 1 Juli. Gak bisa Waktu ini. ke Cisawang ikut gak, Kang? Bang Iwan? Di Danau Cisawang ikut gak sih? Enggak masuk. Oh, nggak ikut. Kemarin kan. Ya, ya. Ya paling alternatif situ aja lah yang sedang-sedang aja. Alternatif lah. Yang sedang-sedang aja. Gimana Bang? Siap, besok. Ciputat aja, Ciputat. Putar. Ciputat ini, Sasak. Sasak gitu. Tinggi. Ya, dekat juga ya? Dekat kan itu murah. Iya, Sasak. Oh, itu harus ditahan dulu. Atau Giant nggak apa-apa, Giant tuh. Nah, iya. Si dorongnya itu Iya, Pak. ditahan gitu. Giant juga nggak apa-apa, Giant. Jadi sini ya, Pamulang Square. Ada danau tuh. Iya, lumayan juga itu. Kalau dekat. Kalau orang-orang mah ke itu tol yang baru. Oh, ini Desa Sari itu. Iya, yang belum. Desa Sari ya. Iya, belum. Tapi udah dibuka, Pak. Ya? Udah dibuka tapi gratis. Oh gitu. Iya. Udah dibuka. Oh, udah dibuka, saya belum Iya. tahu. Kemarin lihat tanggal berapa ya? Seminggu kalau nggak salah. Keluar di mana keluarnya? Gaplek. Bukan. Nggak tahu sih. Desa Sari, Depok Antasari. Depok. Banyak ini, udah banyak ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 udah di atas 30 lebih dari 3 3 4an ya, sudah banyak lebih banyak ya. Banyak selama 2 jabat acara yang pertama mungkin akan laporan bertanggung jawaban ketua paguyuban selama 5 tahun ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi amanat untuk memimpin paguyuban di perumahan Villa Gading. Tahap awal yang kita kerjakan bersama-sama warga yaitu pembentukan pembangunan sarana aula ini. Jadi sarana aula ini dibentuk sekitar bulan Maret. Banyak juga partisipasi dari warga semua. Data senada masih sama saya masih komplit. Jadi ada 2 tahap. Tahap pertama kita pembangunan aula lobbynya, terus tahap keduanya udah berikut toiletnya. Alhamdulillah atas partisipasi warga, antusias warga bisa terbentuk. Nah ini aset kita. Ini aset kita yang harus kita jaga, yang kita wariskan untuk generasi kita berikutnya. Terserah nanti ke depannya mau dibentuk seperti apa. Ada saran-saran yang disampaikan nanti dengan ketua paguyuban yang baru. Jadi aula ini dibangun atas dasar swadaya masyarakat Villa Gading. Alhamdulillah terbentuk. Yang sudah kita nikmati, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak keluarkan kita gunakan menjadi catatan amal baik kita semua.
Jadi kita duduk di sini, nah lapak siapa ini? Insya Allah ini menjadi catatan amal baik kita semua yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita, warga Villa Gading. Dan tahapan kedua, progres yang kita adakan di tahun 2016 juga, kita sudah akan dibentuk KRT-an. Jadi KRT-an itu sudah dibuatkan berita acara, waktu itu sudah dengan pengurus lingkungan setempat, dari ketua BPD yang lama, dari saya yang lama, itu pada tanggal 29 September 2016. Berita acara sudah dibuatkan, tapi seiring dengan pergantian kepemimpinan kepala desa, akhirnya kita belum bisa mencapai kuota untuk pemberian KRT-an di lingkungan kita karena kuota tidak sampai. Tahapan yang ketiganya, kita mengajukan lagi di 2018. Di 2018 kita mengajukan permohonan untuk pembentukan RT. Terus dijawab lagi oleh ketua kepala desa yang baru, Bapak Haji Edi Mulyadi, disampaikan surat untuk Villa Gading belum bisa diganti karena kuotanya harus 50 KK yang sudah ber-KTP di sini baru bisa dibentuk RT-an. Jadi di 2018 kita ngajukan lagi, ternyata belum bisa. Dan tahapan berikutnya, nah ini kondisi Villa Gading seperti ini, kita untuk RT-an masih jauh karena kita belum memenuhi kuota. Kuotanya harus 50 KK yang sudah ber-KTP di sini. Yang saat ini penghuni warga Villa Gading itu sudah 160, data yang terakhir saya terima tadi 161 warga Villa Gading yang sudah ber-KTP sini 18. Jadi selama 4 tahun setengah yang sudah ber-KTP sini sebanyak 18. Terus yang sewa rumah di sini sebanyak 13 KK. Saat ini jadi warga kita ini ada 161 ya, 161 KK yang sudah ber-KTP 18 KK. Nah, ini yang sekarang kondisi sekarang di Perumahan Villa Gading, datanya seperti itu. Dan yang keempatnya, kita terkait masalah pemakaman, saya tanyakan ke pengembang bahwa untuk pemakaman di Perumahan Villa Gading ini adanya di desa Cibungbulang. Jadi ini surat dari developer, adanya di desa Cibungbulang. Kelewatan nggak kemarin? 1.100 meter. Jadi ini surat dari developer. Jadi pemakaman untuk warga Villa Gading itu adanya di desa Cibungbulang, Lewiliang. Jadi nanti kalau misalnya kalau misalnya ada musibah, jadi kita sudah tahu bahwa kita pemakaman kita untuk warga Villa Gading itu ada di sana, di Lewiliang. Tempatnya sendiri sampai sekarang saya belum dikasih tahu sama pengembang. Saya minta anterin lokasinya, ketemu siapa, dia nggak kasih saya antar ke sana. Jadi kita sudah datang ke sana ya. Kalau kita datang ke sana registrasi itu otomatis kita akan dikenakan biaya perawatan per bulan. Jadi kita karena kan dia sifatnya TPU. Jadi dekat tempat pembuangan sampah di Cibungbulang sana. Jadi mohon dipahami semua bahwa lokasi pemakaman warga Villa Gading ada di desa Cibungbulang. Dia sifatnya TPU. Dan yang berikutnya untuk sampah, alhamdulillah di lingkungan kita sudah mulai rapi, ditarik oleh dinas kebersihan. Kita mulai adakan pada Oktober 2019 untuk sampah Villa Gading, alhamdulillah sudah tertib, sudah ditarik oleh Pemda, berjalan lancar sampai saat ini. Yang selanjutnya untuk kegiatan sosial di lingkungan kita sudah mulai terbentuk dengan adanya Cipitan dan penyalurannya cukup baik yang dipegang oleh Pak Panji,
koordinator untuk Cibita, jadi penggunanya sudah sangat jelas sekali, sudah Bapak ketahui semua. Jadi memang kegiatan seperti itu sungguh luar biasa antusias dari warga untuk dana sosial. Dan berikutnya kegiatan lingkungan di RW KRW-an, banyak mengucapkan terima kasih. Saya perwakilan dari RW bahwa kita warga Villa Gading cukup aktif dalam artian kegiatan sosial di lingkungan RW. Jadi setiap bulan itu kita memang bantu untuk mobil siaga. Jadi sebesar 325 bisa ditanyakan dengan Pak Bendara. Ke Bendara saya juga megang keuangan Bendara untuk masa mobil siaga. Jadi Pak RW juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga. Kita setiap bulan itu ada pembayaran untuk mobil siaga RW. Tapi disayangkan oleh RW kenapa warga Villa Gading belum ada yang pakai. Jadi kita partisipasi tapi belum ada yang pakai. Misalkan nomor sudah disiapkan, ya masuk nomor mobil siaga, barang yang barangkali ada yang bisa perlu, bawa silakan sepeda nggak Pak? Itu bisa kita gunakan. Ya, jadi itu bisa digunakan karena kita sudah berpartisipasi untuk pembayaran angsuran mobil siaga. Angsuran mobil siaga itu selama 4 tahun, sekarang udah berjalan kurang lebih 2 tahun lagi. Kemudian saya megang keuangan untuk mobil siaga, jadi kurang lebih 2 tahun lagi itu selesai untuk mobil siaganya. Jadi alhamdulillah apresiasi dari Pak RW kita atas kegiatan di Villa Gading ini, partisipasi kita cukup baik dengan lingkungan sekitar. Untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti pelatihan kita juga aktif memberi bantuan. Waktu itu kita ambilkan dari dana kas, terus kita pindah ke dana Cibita. Jadi partisipasi. Jadi setiap lingkungan kalau Bapak dengar ada pemberitaan meninggal di lingkungan itu kita bantu, kita partisipasi. Tapi ada beberapa bulan saya bolong karena memang nggak ada duit. Jadi saya mohon maaf pada ketua RT-nya, saya bilang tadi belum bisa kasih bantuan. Jadi secara umum kita aktif memberikan bantuan. Jadi interaksi di lingkungan kita harus tetap jaga. Kita tetap tali silaturahmi dengan lingkungan kita. Tetap harus kita, karena kita memang masih satu RW, jadi satu lingkungan. Jadi kalau ada memang bertanya-tanya kenapa kita, karena tidak bisa, karena kita administrasi masih numpang di RT-RT sekitar kita. Jadi RT 3, RT 4, ada warga yang berKTP RT 4, ada berKTP RT 3, ada juga yang berKTP RT 7, RT 5. Kalau mereka ada kegiatan, kita bantu. Karena kita tidak bisa terlepas dari itu. Kita harus saling membantu administrasinya. Karena kita masih ribut, kalau ada surat keterangan masih sekitar. Jadinya kegiatan-kegiatan mereka kita dukung. Untuk prestasi olahraga, alhamdulillah selama 4 tahun di tenis meja kita juara 3 pada ya. Juara 3 atlet tenis meja. Jadi untuk kegiatan olahraga lumayan kita untuk poli, insya nanti generasinya jadi anak latih. Untuk kegiatan-kegiatan gimnasan olahraga bulu tangkis, alhamdulillah atletnya kita juga bisa Pak Endar, Pak Kosin, Pak Temi, yang lain bisa ikut berpartisipasi di lingkungan. Ya cukup 7 gigi juga kan. Tapi lumayan, memang karena kesibukan kita, saya dari awal kalau ditanya atlet Villa Gading ya memang karena kondisi kerja kita nggak bisa paksakan. Pak Endar harus sampai berjuang agar bisa ikut bertanding. Itu jadi untuk berpartisipasi. Kegiatan-kegiatan seperti itu di lingkungan kita juga alhamdulillah terjalin dengan baik. Laporan-laporan tetap berjalan. Jadi terkait sebetulnya bukan pengunduran diri, saya mengakhiri masa jabatan saya, kalimat saya salah. Jadi
di warga kemarin bertanya mengundurkan diri, seolah-olah ada masalah. Ada masalah apa, akhirnya timbul seperti itu. Saya hanya mengakhiri masa jabatan saya selama 2 periode. Itu hal yang wajar dalam sistem organisasi, dan itu juga saya mohon bisa dipahami semua. Jangan ada, saya sangat percaya dengan yang namanya kita bermasyarakat, ada sisi baik sisi buruknya. Jadi saya mohon maaf dalam artian banyak yang mungkin tidak berkenan atau berkenan. Kalau saya yakin di sini semua yang hadir ini berkenan gitu, tapi banyak yang tidak berkenan gitu. Jadi saya mengakhiri masa jabatan saya, amanah saya selama 2 periode. Jadi saya mohon pengertian bapak sekalian, ya gantian lah, jadi supaya semangat nanti kita kasihan sama warga-warga yang baru ini, begitu menempati sini di lingkungan tidak ada kegiatan apa-apa. Kalau memaksakan pemimpinnya yang sudah perlu regenerasi gitu ya, jadinya harus di rumah sini, wah ada kegiatan ramai gitu, ada kegiatan lagi seperti awal-awal terbentuk. Jadi supaya mereka tempat di sini tuh, wah ada kegiatan selama ini kan dia belum merasakan ada kegiatan apa sih di Villa Gading. Selanjutnya, alhamdulillah kita di Villa Gading sudah punya tempat ibadah dengan partisipasi semua warga. Kita sudah memiliki tempat ibadah, jadi partisipasi warga kita bisa wujudkan keinginan warga untuk bisa memiliki tempat ibadah, dan sudah terbentuk kepengurusan yang dipimpin oleh Pak Farhan dan rekan-rekan sekalian. Jadi ini sangat penting sekali. Dulu awalnya kita mulai merintis untuk sholat itu sebelum terbentuk sholat di aula ini. Alhamdulillah dengan gini dipakai untuk sholat. Awal-awal kita terawih di sini, kalau hujan pada ngumpul di sini. Terawih di bawah bapak-bapak, hujan pindah bareng sama ibu-ibu. Ya untungnya waktu itu nggak ada covid. Kalau ada covid repot ini. Alhamdulillah, jadi kita syukuri tetap solid untuk kemajuan Villa Gading. Terkait masalah COVID yang selama ini ya tolong diartikan sendiri, karena kita juga sebagai pengurus di lima juga udah diangkat tingkatan kita di pemerintah juga, yang mau diartikan sendiri lah. Masalah COVID ini kita dibahas juga nggak bakal selesai. Yang penting, alhamdulillah saya juga ucapkan terima kasih pada saat kejadian COVID itu kita antusias dari warga cukup luar biasa. Kita bisa melakukan anjuran dari pemerintah tahap awal itu sudah berjalan, alhamdulillah sekali. Dan yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa pada semua warga, bahwa saya memegang amanat ini. Kalau banyak sekali kesalahan-kesalahan. Satu lagi yang belum terwujud adalah pembentukan sarana olahraga. Sarana olahraga itu satu yang di dekat musola itu belum terwujud. Insya Allah mungkin dengan pengurus baru nanti rezekinya lancar. Jadi proposal yang kemarin 10 ditebar langsung cair. Mohon didengar yang bawa proposal. Itu sarana olahraga itu kalau kita bisa di minimal dicor itu, insya Allah anak-anak kita main cukup antusias. Itu progres yang harus kita pikirkan bersama-sama dengan ketua baru. Jadi sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pada bapak sekalian atas dukungannya. Kesalahan itu pasti ada, kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan, tutur kata yang tidak berkenan, itu saya akui. Kesalahan banyak dari saya, yang hanya kebenaran hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tetap kompak dengan perusahaan baru ini, tetap kompak solid. Tempati di sini karena saya juga bawa teman ke sini, akhirnya dia beli rumah di sini juga, karena memang di sini sudah terbentuk dibanding sama perumahan-perumahan yang ada ya Pak Yud. Jadi temannya malah dikasih ke perumahan idaman, kenapa nggak di Villa Gading? Villa Gading pengusul terbentuk, musola udah ada, bapak ibunya ganteng, ngapain yang sono gitu. Masih.
Dewa di sana nanti dimintain iuran lagi nggak di sini. Meskipun saya promosi tapi nggak pernah dikasih reward sama Doni, kurang ajar. Baik Bapak sekalian, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, saya juga ucapkan mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tetap intinya tetap solid dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Villa Gading. Jadi memang itu kepedulian sesama warga yang harus kita jaga selama kita masih ngangsur BTR. Ya. Kalau lagi ngangsur tuh sama tetangga begitu gak repot. Kecuali yang beli cash, mau sombong monggo silakan. Kalau yang masih ngangsur, ya negor lah sama tetangga gitu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Nanti ada metode untuk pemilihannya saya serahkan kepada Pak Pembacara. Saya harapkan hari ini, malam ini bisa terbentuk pengurusan yang baru. Saya kiri kurang lebihnya saya mohon diduduki kembali sebesar-besarnya. Saya kiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baru berkenal dengan aset tadi. Jadi aset kita yang selama dari 2016 sampai ini aula sudah saya sebutkan. Kedua, kita punya alat logging. Alat logging kita punya. Pos security tadinya belum begitu, kita dikasih sama pengembang, belum ada tralisnya, belum ada pintunya. Kita sudah perbaiki. Ya sekarang bapak-bapak lihat, dulu belum ada tralis sama pintunya. Sekarang sudah dirapikan selama 4 tahun ini, alhamdulillah. Terus sama TV 14 inch 1 tabung, tapi kemarin minta kalau bisa diganti LED katanya masih hidup. Terus kita punya HT. Jadi kalau kita ada acara, misalnya acara silakan digunakan. Kita punya HT 6 unit. Nah itu kalau ada kegiatan apa silakan mau dipakai. Karena kan itu internal aja, itu bisa kita pakai. Jadi kita ada punya 13 item aset. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Dan yang belum kita tenda kita belum punya. Untuk kalau misalnya ada acara kita jadi sudah usah sewa, kita punya sendiri. Tenda itu sangat perlu. Ya nanti misalnya nanti ulang tahun kan nggak perlu sewa tenda, bambu udah ada, tinggal meja dengan kali. Jadi kita punya 13 aset yang saya sebutkan tadi. Sudah dari Pak Pembacara. Mungkin ada yang masih bingung bacanya gimana urusannya. Saya menjelaskan saja nih Pak. Untuk laporan kasih ini saya ambil per 3 bulan terakhir Pak. April, Mei, Juni, dan Juli yang sedang berjalan. Untuk kas April seperti biasa pendapatan kita itu. Tolong dibantu nih nanti sama Pak Gunawan. Nah, jadi pengennya bagaimana nih Pak untuk pemilihan ini Pak? Saya balikin dulu lah ke warga dulu lah, nanti baru kita putusin. Pak Farhan, monggo Pak Farhan. Untuk pemilihan Pak Mahfud. Gimana? Tadi pemilihannya gimana Pak? Saya balikin lagi ke Bapak semua sebelum ini. Pak Ustadz, Pak Kaswan bisa juga apa yang perlu di? Sini Pak. Kemarin apa ya? Beli kandidatnya aja dulu, nanti balik ke warga dulu. Udah Pak Mahfud aja, Pak Mahfud. Cocoknya sih. Enggak polisi. Biar polisi dianggap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk Ini lama ya? Ini mohon maaf nih. Itu tahun lalu mungkin ya, 3 tahun ya. Pada bapak-bapak semuanya untuk teknis Kita di blok-bloknya susah. pemilihan
panggungnya. Ketua RT Padaliman kalau di sini. Kalau dari jumlah forum mungkin yang diwakili oleh beberapa blok, kan sekarang kita mengundang seluruh warga memang susah Pak. Judulnya pemilihan RT itu pasti ada halangan. Itu dari di mana saja itu sudah hal yang sama. Itu penyakit yang sama. Jadi setiap pemilihan itu pasti judulnya pasti, tapi kalau mengundang silaturahmi, makan-makan itu pasti kena. Kata semua. Insyaallah itu. Enggak juga. Kan makan di sini. Itu di mana saja Pak? Mau di Berarti undangannya makan-makan. Jawa Barat, mau di Bekasi itu semuanya keluhan yang sama. Ya, keluhan yang sama. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini semua bisa mewakili dari masing-masing blok. Dari blok C, blok A, B, C, D, E, kemudian D. Ya mudah-mudahan ini bisa mewakili. Kalau tekniknya mungkin Bapak lebih inilah. Tapi kalau teknik pemilihannya memang dikomunikasikan secara tertulis atau langsung. Kalau pengalaman saya, ini pengalaman ya, cerita pengalaman sebelum kita masuk ke pemilihan. Karena warganya susah untuk berkumpul. Pengalaman saya dari 2002 sampai dengan 2019 terakhir 17 itu tahun. saya lakukan ya 17 alhamdulillah kan 15. dipakai oleh kelurahan yang ada di Setiamekar Bekasi itu pakai sampai dengan hari ini tekniknya, karena mengundang seluruh warga itu susah banget. Yang cukupnya pemilihan RT datang paling 15 orang, 20 orang, pada warganya itu lebih dari 100. Nah itu sama, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Yang pertama yang kita lakukan, karena syarat yang pertama kita mau memenuhi forum atau yang ada saja, itu aja. Kalau semua persetujuan yang mewakili seluruh blok, kita langsung bisa pada malam hari ini. Tapi kalau warga mungkin ada yang berkeberatan, tidak mewakili yang lain, jadi kita bisa menggunakan sistem yang lainnya. Jadi bisa. Sekarang kita lempar kepada semuanya. Kalau sistem saya, sistem yang saya lakukan, kenapa susah? Saya lempar satu angket. Angket yang terdapat nama-nama yang ada di situ semuanya. Itu angket yang pertama. Waktunya hanya 1 hari. Ya memang kerja keras panitia. Mau tidak mau, tulis semuanya. Gampang Baru kita kumpulkan calonnya. Dibekal oleh panitia. Sekian calon yang di checklist. Ya. Ini pengalaman ya Pak ya. Jadi karena warga kita memang agak susah kalau untuk judulnya pemilihan itu paling susah. Semua warga kita tulis. Udah 60. Dari 100 setengah ya, lebih. satu kakak tulis semuanya. Apa checklist dengan menggunakan amplop 1 hari kumpulkan. Kemudian yang kedua, panitianya bekerja lagi. Yang kedua, dari sekian 160 itu diambil yang 5 besar. 5 besar. Itu baru. Nah, 5 besar itu baru terakhir peresmian siapa yang terpilih menjadi ketua. Itu lebih apa namanya? Ya, dipilih lagi 1 sampai 3 dari 5 itu. Udah paling 1 minggu selesai. Itu prosesnya. Kalau mau semuanya ikut partisipasi, kecuali kalau bloknya mewakili 1 blok, malam hari ini kita bisa menggunakan sistem voting atau menggunakan sistem pemilihan langsung. Itu mungkin dari saya. Ini pengalaman gampang susah pemilihan ketua paguyuban maupun ketua RT itu paling susah. Kalau saya sendiri sudah ya pengalamannya cukup lumayan, setiap 3 tahun milih setiap 3 tahun milih sampai dengan dari 2003 sampai dengan 2019 berapa periode. Jadi lumayan luar biasa. Kalau kemarin tidak mengundurkan diri, saya tidak mengajukan proposal, saya tidak
Padahal masih berlanjut di Jakarta itu 2 juta. periode berikutnya. Jadi itulah Gaji. pengalaman memang pahit-pahit, Lumayan. sakit-sakit, capek-capek, yang namanya kita kerja sosial, kita meluangkan waktu, tenaga, jadi ketua RT maupun ketua 24 jam siap untuk dipanggil, untuk diketok, untuk dan lain sebagainya. Mungkin kalau menurut bapak-bapak pengalaman untuk yang sekarang, pendapat dari bapak-bapak ibu mau memilih secara langsung diwakili oleh masing-masing blok atau prosesnya yang tadi, dipersilakan menurut pendapat bapak-bapak semua yang hadir pada malam hari ini saja. Mungkin itu pengalaman dari Pak Mahfud. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang lain mungkin ada yang bekerja, ada yang lain sebagainya. Oh saya ikut-ikutan aja, oh saya pilih ASI aja, saya ikutin aja. Jadi itu karena jangan sampai nanti suatu saat itu menyesal. Saya kan kemarin kan beli ASI A, kenapa si B yang jadi? Nah itu yang menjadi pengalaman pahit juga. Jadi ada yang ngomel-ngomel juga. Memang kita harus panitia juga harus siap diomelin Pak ya. Pak Yudia, jadi suruh siap menerima omelan, memberi pengertian dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kepada bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, yang lain belum ini dari Pak Mahfud ada dua skema atau sistem yang akan dijalankan. Yang pertama adalah forum sepakat malam ini selesai ya Pak Mahfud ya. Atau yang kedua adalah sistem angket sampai 1 minggu mungkin baru selesai. Kalau untuk seluruh warga melakukan pemilihan. Mungkin dari Bapak yang lain ini ada dua sistem yang diberikan dari pengalaman Pak Mahfud untuk kita semua. Dan saya mohon juga dari Bapak yang lain mungkin punya sistem lain yang bisa kita selesaikan. Mungkin 1, 2 atau mungkin ada sistem lain yang akan disampaikan Pak. Monggo. Kalau usulan dari saya, hari ini nama yang ada bisa kita pilih, sudah disiapkan. Karena kalau berlarut-larut angket, memang itu prosesnya panjang. Jadi ini saran dari saya, nama yang ada di sini bebas Bapak pilih terus nama siapa, nanti yang keluar banyak, nah itulah gitu yang jadi pengurus baru. Jadi nama yang ditulis mohon bisa, karena kan saya anggap mewakili ya, setuju ya, itu udah perwakilan semua ya, karena tadi yang sudah Pak Mahfud paparkan pengalaman beliau untuk mulin itu ya begitu, kondisinya memang begitu, seperti sama Pak Mahfud yang sini. Jadi kita mau mulin juga sulit. Nah, jadi usulan dari saya, nama yang ada di sini nanti kita bagikan kertas, kita tulis namanya, nanti kita buka siapa namanya yang lebih banyak, nah itu. Jadi usulan saya dari seperti itu. Gimana Bapak? Setuju Pak? Setuju ya? Jadi si Bibi ya, setuju ya? Ya, Bapak Warang. Sedikit saran saja, saya sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Pak Yadi. Cuman di sini saya melihat masih ada wajah-wajah yang baru kenal. Jadi mungkin lebih baik yang baru-baru ini mungkin bisa memperkenalkan diri. Seperti di samping saya baru ketemu Bapak juga. Kemudian dari Blok B juga ada beberapa. Saya yakin teman-teman juga belum kenal semua ya. Karena kalau sudah kenal semua kan, Pak dari tampangnya kayaknya cocok jadi pemimpin kan, tinggal nulis namanya. Kalau belum kan bingung tulisannya, nulisnya mau nulis apa. Kemudian request saya yang kedua adalah di PGP itu sudah berdiri musola. Permohonan saya adalah mohon pengurus musola inti, yaitu ketua dan sekretaris jangan diganggu juga. Itu saja catatan saya. Setuju nggak tuh? Setuju nggak ya? Karena kalau diganggu-gugat maka akan ada efek domino. Jadi harus ganti lagi pengurusan, repot nanti. Terima kasih Pak. Gimana Pak?
Berarti gimana nih? Semuanya dianggap dari yang datang ini, dari daftar hadir pada malam hari ini. Oh, kita absen ya nanti ya Pak ya? Kita absen. Ya nanti kita absen dari daftar hadir yang pada malam hari ini sepakat untuk pemilihan ya Pak ya? Maksudnya di absen dulu biar yang kita baru kenal kan tahu. Oke. Berarti kita absen dulu Pak ya? Dari yang Yang pertama yaitu Bapak Yadi Suryadi, semuanya pasti sudah kenal ya kan? Jadi saya ingatkan, satu kertas suara ini harganya mahal. Jadi tolong nama saya jangan ditulis lagi. Nah, itu sangat kita harus bijak. Kalau bicara hak, tadi ketua DKM tidak bisa mengatakan seperti itu, ya kan? Tidak bisa mengatakan. Ketua DKM juga bisa kita pilih, karena kan ketua DKM gimana, Panto? Semangat. Jadi tolong kita harus bijak. Jangan kertas suara itu sangat mahal. Tadi dicetak menggunakan anggaran, itu harus bertanggungjawabkan juga. Jadi tolong nama saya tidak dimasukkan, karena saya sudah mengajukan surat pengunduran diri seperti Pak Mahfud tadi paparkan. Kalau tidak ada surat pengunduran diri, itu akan mengajukan nama. Jadi Pak Mahfud lah yang kasih saya jalan. Pak Yado harus keluar surat pengunduran diri. Nah itu. Terima kasih. Wah, iya. Oke, sekarang kenalan dulu ya, karena mungkin ada wajah-wajah baru yang mungkin dari beberapa warga yang baru gabung, mungkin belum kenal, mungkin kita bisa kenalan. Karena apa? Sebenarnya kita di Kelubang ini adalah selalu silaturahmi, jaga persaudaraan, dan selalu kanan kiri, sapa dan sebagainya itu masih tetap kita jaga ya semuanya ya. Mungkin ya, mau nambahin? Ya Pak, usulan aja nih Pak. Ini sama Mahfud pengalaman. Kalau saya pengalamannya di BGB Pak. Waktu saya bentuk Pilkada Paguyuban ini. Di Amin Rais, Pak Yadi bilang saya, Pak Yudi, Pak Don, waktu itu Pak Indra. Itu saya yang bentuk di sini. Sistem pemilihannya juga. Kalau yang kemarin, kalau mau begitu ya Pak ya. Jadi ada 2 kali Pak. Satu kali kita kelilingin kertas untuk jadi calon ya. Terus yang kedua, setelah nama timbul 5 orang apa 10 orang. Nah 10 orang itu kita calonin jadi buat calon ketua. Kita kelilingin lagi Pak, dari 10 itu kita pilih, barulah yang terbanyak yang menang. Jadi kan udah tahu nih Pak orangnya siapa-siapa aja, nama-namanya ini yang 10, suruh berdiri Pak sini Pak, atau 5 orang. Kalau usulnya begitu ya, tahun lalu begitu. Jadi ada 2 Pak, daripada kita seminggu atau mungkin sekali jalan pada bingung, nanti akhirnya ketunjuk papasan yang nggak mau, bingung kita. Nah, ini kan kalau saran saya 2 kali itu Pak, sekali buat cari calon, yang kedua keliling lagi buat cari ketua. Nah itu saran aja sih Pak. Kalau terima syukur, ya kurang lebihnya gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, sepakat ya. Kita selesaikan pada malam hari ini, karena ini juga masih lingkupnya juga masih lingkup begitu doang ya. Jadi kalau untuk Bapak juga belum ada, tapi untuk biar kita lingkungan kita melanjutkan kerjasama dengan lingkungan, dan yang paling penting adalah di lingkungan itu harus ada komando. Kalau nggak ada komando nanti kemana-mana malahan. Baik, kita akan absen dulu dari daftar hadir ini. Proses pemilihan bakal calon. 1 dari 48 dipilih tertinggi untuk jadi calon ya, calon bakal tidak diulang kedua kali. ini lagi di Padang lah. Yang belum mulai siapa? Lazio Milan. Setengah 3 GTI. Jadi semua suara ada 40. Mas masih bertanya kalau bantu Mas. Yuk mulai. Pen ya, harus dikasih pen. Dua orang. Kalau ditulis
Kemudian kertas sama pulpen. Udah cuci tangan belum? Bisa lagi. Tolong musikan mana tuh? Tolong jangan tolong. Siap ya? Mas Hadi siap? Gunawan, Haji Irwanto. Haji Irwanto. Oke, tulis Pak, Haji Irwanto. Oke, tambah dulu Pak. Satu, nah betul. Haji Irwanto. Oke, kedua. Gunawan. Ikhwan. Ketat ini. Kondori. Kundori. Pak Kundori. Kondori. Pak Lakson. Betul. Gunawan. Pidablok. Langsung kritik loh deh. Beneran. Ayo. Bapak Ikhwan. Pak Kondori. Kondori. Rahasia. Rahasia tidak sah ya? Iya ya, tulis tidak sah. Rahasia ya. Cetakannya mahal tuh. Yadi Sujadi lah. Yadi Sujadi. Hadi Irwanto. Bapak Ikhwan. Bapak Ikhwan Pakde. Udah. Bapak Mahfud. Kok Bapak Ikhwan. Terus. Yandi siapa Yandi? Ya. Yandi. Yadi. Ini Yandi. Enggak ada nama itu. Pak Andi. Andi. Eh? Suyadi belakang bawah Suyadi. Sorry sini. Bapak Ikhwan. Pak De Ikhwan. Lanjutkan. Bapak Ikhwan. Lanjutkan. Gunawan. Tempel terus. Bapak. Lah satu aku ini kan orang itu. Bukti. Sendiri loh. Ini dia oke. Bapak Mahfud. Gunawan. Hibur. Hadi Irwan. Tempel terus. Iwan. Iwan. Ih, mana Pak Irwan? Iwan. Wih, jadi. Tobi. Iya. Boleh aja. Pak Iwan. Mantap. Pak Mahfud. Pak Iwan. Bapak Iwan. Bapak Hadi. Bapak Yudi. Bapak Idan. Aku sendiri tuh tadi. Nulis dewek. Bapak Mahfud.
Bapak Kundori, Bapak Mahfud, Bapak Mahfud, Anto Blok, Bapak Ihwan, Zuli, Pak, itu detok dari udah habis. Totalnya 41 Kak. Mas. Tolong dari Pak Irwanto. Pak Irwan dulu. Total pertama. Ya, dihitungin. Hitung cek. Cuma satu dua sendiri. Sama kayak gua. Gua dua sendiri tadi juga. Gua masih dua semua gua nanti. Ya. Gua dua dulu. Yuk, Pas. Tutup dulu. Pas. Tolong Kak, totalin Pak. Kasih mana nih? Totalin sih. Karena dulu bagian ini kalau dipegang dia nanti hilang dong. Ya kan? Mas. Paling besar siapa? Sini. Nah, tulisin Pade 14. Terus Pak. Sekali Pak. Udah langsung aja. Udah Pak. Udah jauh ini. Oke, terima kasih Bapak. Kalau perhatiannya dulu sebentar. Tolong ditulis lagi Pak atau untuk Bapak Hadi Irwanto mendapatkan poin 4. Nomor anaknya dulu. Bapak Gunawan mendapatkan poin 4. Iwan Kurniawan mendapatkan 14. Bapak Kundori mendapatkan 3 poin. Bapak Rasor mendapatkan 1 poin. Bapak Mahfud mendapatkan 6 poin. Bapak Yudi mendapatkan 2 poin. Bapak Tommy mendapatkan 1. Bapak Hendar mendapatkan 1. Tidak sah 1. Yang di Suyadi ada 2. Atau 1, Yuli 1. Saya adalah 41. Sebenarnya 42 karena 1 dan 2 dari bilik. Selanjutnya kita ini jadi berapa? Enggak ada lagi, dah di rumah aja dulu. 3 aja udah. 5 besar ya? 5 besar ya Pak? 5 besar ya? Belum selesai. Pak Iwan. Ya bohong. Ini dulu. Ini bukan acara anak-anak. Di sana mau di depan rumah dia. Sana. Ya. Pulang malam terus pulang malam. Pertama adalah Bapak Iwan. Kemudian berenang. Ikhwan lah, Pak Ikhwan. Iya, biasanya juga kan dari wakilnya. Iya. Yang naik. Boleh mundur. Kader itu. Pokoknya kolega terdekat nih yang naik ya Pak. Kader. Udah tahu langsung pelatihan di bawah. Tolong panitia, tolong catat nanti bikin tulisan ini lagi. Geser Pak. Geser dulu. Tolong Pak Adi mana Pak Adi? Adi udah ya. Nih. Mahfud. Berarti yang kandidat pertama Bapak Iwan, terus Bapak Mahfud, Bapak Hadi, Bapak Gunawan, Bapak Busori. Kita buka polling di grup,
Boleh, boleh. TGP mau buka, polik. Baca sama ya. Oke. Nih, waduh. Sampai apa? Oh, saksi dari Gunawan mana? Oke. Yang satu lagi dong. Gunawan. Nih kamu. Kamu sini. Ini Bogor. Sini kamu. Nangis dia. Ayo, sini ya. Sini dulu Mas. Jangan di situ. Sini dekat Mas Jaka. Saksi dari mana? Pak Irwan sini, Pak Pur. Jajar situ. Siap ya? Hitung. Mulai. Hitung saya dong. Mulai dulu, dulu. Total semua. Kosong ya Pak ya. Perhatian ya Pak. Kosong ya Pak ya, nggak ada ya. Nah, kosong ya. Sampai nanti kurang, saya ulang lagi. Apa tuh slogannya tuh? Pokoknya lengkap, saya inilah. Saya tulis, saya bacainnya lengkap. Demi warga PGP yang tercinta. Gunawan. Pokoknya hari ini pemilihannya luar biasa. Saya nggak datang, suaranya nggak melihat, sangat-sangat bisa. Pas, oke, mulai. Pak Iwan. Tuh, tumpuk ini. Pak Iwan. Lu jangan juga. Kamu. Pak Iwan. Pak Dewan. Pak Mahfud. Pak Iwan. Bapak Iwan. Gunawan. Iwan. Udah lebih dari 8. Pak Mahfud. Lebih dari 8 udah benar. Hati. Gunawan. Mahfud. Saya baca sesuai yang ini aja ya, ditulisan ya. Pak Kodari. Pak Mahfud. Iwan, yes. Pak Mahfud. Pak Iwan. Iwan. Gunawan. Iwan. Ini diambil sama orang lah. Pak Mahfud. Iwan. Pak Mahfud. Gunawan. Dori Arsa. Pak Iwan. Iwan. Iwan, tiada yang lain. Gunawan. Dia sendiri sama. Adi Iwanto. Kayak gini. Dah ini Pak Mahfud. Pak Mahfud. Bapak Hadi. Adi. Mahfud. Gunawan. Dori Arsa. Gunawan. Gunawan. Gunawan paling hot. Iwan. Iwan. Oke, selesai ya semuanya dari satu warga PGP yang datang pada malam hari ini. Tolong dihitung jumlah dari setiap saksi masing-masing. Saksinya Gunawan gimana? Masalahnya gimana komentar komentar? Modalnya kurang banyak kok. Ternyata saksinya modalnya kurang banyak. Gunawan.
Saksi dari Pade. Saksi dari mana gimana? 18. Dari ini. Udah hitung. Udah, 18. Total semua ya? 41. Yang saya Mas Haji apa? Mas Haji sih nulis berita acara. Langsung berita acara pada malam ini langsung kita keluarkan, kita sahkan. Capek udah siapin Pak Yadi? Capek GB-nya? Tapi udah dipegang pun. Oh gitu. Capek lagi. Kopi cepat kurban. Oke, kamu jangan dijamin cuma tuh. Ini kan double job loh. Saya yang ini nanti. Dasinya itu, dasi kuat itu. Oke, udah ya, total semua berapa? 41? 41? Banyak ya? Bapak Iwan, Bapak Mahmud, Iwan, Haji, Ululi. Terus apa? Ya sudah ya? Oke, kita hitung dari Bapak Iwan mendapatkan poin. Gasa sing dua dewe sing sorry. Pak Kozuri dapat nilai 1. Bapak Hadi dapat nilai 4. Bapak Gunawan mendapatkan 8. Bapak Mahfud mendapatkan 10. Bapak Iwan 18. Oke, jadi sah ya semua ya yang kita lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Mudah-mudahan program-program yang belum kita jalankan dengan pengurus yang baru ini nanti kita bisa semuanya, dan ini langsung dibikin berita acara Pak. Jadi langsung kena terima ya Pak ya. Dan langsung dibikin organisasinya silakan. Mau nanti ada rapat sendiri silakan. Itu ya Pak ya. Serah terima tetap serah terima dulu. Berita acara Mas, tulis Mas. Nanti laporin yang tulisannya bagus sekalian. Tulis dulu pertanyaan ya. Seningan mau karaokean boleh. Kesini serah terima. Bebas. Oke, dari ketua baru mungkin ada masukan atau ini silakan. Pak, Mas kalian terima kasih ya. Ini Pak, sebenarnya saya pengen istirahat nih Pak. Makanya saya sama Pak Yadi udah ngomong. Bilang kapan saya bilang lagi sekarang. Kalau saya limpahkan boleh nggak Pak ya? Terima kasih nih Pak. Ambil lagi. Ini tapi saya limpahkan boleh nggak? Ambil lagi. Boleh nggak kira-kira Pak? Situ ada. Alasannya kuat dulu Pak. Alasannya nggak tahu. Karena yang lebih muda, nggak ada yang nggak bisa terima nggak bisa. Bapak gimana Bapak kalau saya mau limpahkan gitu? Enggak. Udah, terima dulu. Ini kan hak prerogatif saya Pak. Ya, kalau gitu. Kita lagi boleh ngomongin Pak Yadi ya, udah Pak Yadi kita ya. Ya, siap udah. Organisasi di perumahan ini. Jadi langsung dibuatkan berita acaranya, nanti buat arsip dilampirkan. Tadi ada daftar hadir kita lampirkan, jadi mengetahui bahwa secara sah Iwan Kurniawan untuk menjadi ketua pemilihan periode 2020-2024. Kita saling bahu membahu, jadi memang kesuksesan itu kita semua semua. Baik. Baik, terima kasih untuk semua warga yang pada malam hari ini hadir pada malam hari ini. Langsung kita berikan berita acara untuk ketua baru kita adalah Bapak Iwan Kurniawan, dan saya mohon semua
warga yang datang ataupun yang tidak datang. Yang tidak datang pun sama-sama kita mendukung program-program yang akan dijalankan oleh Bapak Iwan. Dan siapapun nanti yang ditunjuk oleh Pak Iwan menjaga di kabinet-kabinetnya Bapak Iwan, tolong jangan menolak. Nah itu adalah tugas ketua. Ini nggak ada penolak-penolakan lagi. Semuanya harus mau dan ikut. Program-programnya apa yang kita jalani sama-sama bareng-bareng, gotong royong, silaturahim yang baik. Kita sebagai tetangga baru, kita adalah ketemu di pada kesempatan di PGP ini yang kita semua baru. Kita mengenal baru sifat-sifat yang baru, jadi kita sama-sama harus mengerti, harus bisa sama-sama bekerja bersama, harus silaturahimnya harus baik, kanan kirinya selalu silaturahim yang dijaga. Terima kasih. Kamera. Untuk serah terima langsung ke malam hari ini juga mana coba deh. Sini. Sini oke nih. Ayo dari kamera media semuanya. Wartawan. Ini adalah serah terima 86. semua amanah yang dijalankan oleh Bapak Iwan Kurniawan. Nah ini ya, serah terima ya dari kita semuanya. Oke, clear. Kalau ya saya pergi dulu Pak, masih ada event lain. Oke Pak, Iwan terima kasih semuanya.